Saya mengatakan masa jabatan itu cukup 1 kali saja, tapi diperpanjang misalnya 6 tahun atau 7 tahun maksimal. Jadi cuma 1 kali saja, sehingga presiden yang terpilih benar-benar berkonsentrasi untuk menyelesaikan masa jabatannya dan tidak berpikir untuk terpilih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya ingin menguber ya. Sebenarnya beritanya sudah lama ini, tetapi tanggapannya baru ya, yaitu mengenai wacana jabatan presiden 3 periode. Puan diminta urusi DPR. HNW itu domain MPR, karena Puan Maharani pernah mewacanakan ya, mengatakan perlu dikaji presiden 3 periode ya. Nah, ini ada tanggapannya dari HNW ya. HNW itu adalah Hidayat Nur Wahid ya, sekarang wakil ketua MPR. Glora.co, wacana soal masa jabatan presiden kembali mengemuka, di mana sempat diusulkan untuk dikaji ulang menjadi 3 periode oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun wacana itu mendapat penolakan keras dari pihak oposisi, terutama dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Seperti anggota MPR Hidayat Nur Wahid yang meminta agar DPR untuk fokus melahirkan undang-undang yang berkualitas daripada mengurusi wacana masa jabatan yang dinilai sebagai domain MPR. Ketua DPR Puan Maharani agar wacana masa jabatan presiden 3 periode dikaji di Komisi 2 DPR. Tapi baiknya DPR fokus hadirkan undang-undang yang benar, berkualitas, dan dihajatkan negara rakyat. Tweet Hidayat Nur Wahid seperti yang dikutip dari akun Twitternya Sabtu 19/12/2020. Pantas bahasanya agak belipetan. Polisi yang kini akrab disapa HNW itu mengatakan kalau Jokowi telah menolak soal wacana itu, hingga kewenangan masa jabatan presiden ada di MPR, bukan di DPR. Soal masa jabatan presiden 3 periode sudah ditolak keras oleh Jokowi, dan masa jabatan presiden domain MPR, ungkapnya. Senada dengan politisi PKS lainnya, yaitu Tifatul Sembiring, yang mempertanyakan wacana itu di dalam akun media sosial Twitter miliknya. Jabatan presiden 3 periode, mulain kata Tifal, mulain apa ya kata Tifatul, mulain ya. Sebelumnya Puan Maharani menyebutkan kalau wacana masa jabatan presiden selama 3 periode akan dibicarakan di Komisi 3 DPR pada bulan November 2019. Dia pun memberi sinyal kalau pembicaraan wacana itu jangan sampai mundur. Entah kenapa berita ini dimunculkan kembali oleh politisi yang saat ini mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah. Namun ketika wacana itu mengemuka, Jokowi dengan tegas menolak soal jabatan presiden 3 periode yang dinilai sebagai tamparan terhadapnya dan hanya ingin mencari muka. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 maknanya menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember. 1, ingin nampar muka, cari muka, padahal sudah punya muka. Dan yang ketiga, menjerumuskan. Jokowi mengatakan sejak awal sudah meminta agar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dilakukan fokus saja pada masalah garis-garis besar haluan negara GBHN. Namun kata Jokowi, rencana amandemen itu kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden. Ya, Sobat Era sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya. Hari ini tidak, besok ya. Tergantung kesempatan, tergantung peluangnya. JK misalnya sempat mewacanakan agar wakil presiden bisa dipilih untuk jabatan yang ketiganya. Artinya punya maksud, keinginan bahwa kalau bisa ya menjadi wakil presiden kembali. Tapi sekali lagi akhirnya keputusan politiknya tidak
3 periode. Jadi keputusan politiknya iya, keputusan hukumnya iya juga. Jadi sobat era sekalian, mengenai masa jabatan ini saya sebenarnya punya pendapat, ya. Saya punya pendapat yang sedikit berbeda dengan apa yang berlaku saat ini, yaitu 2 periode berturut-turut. Saya menganggap masa jabatan Presiden Jokowi itu tidak efektif, terutama periode pertama. Kerja periode pertama itu, ya, 1, tidak full 5 tahun. Karena 6 bulan pertama itu adjustment. Lalu bekerja selama 2,5 tahun, tapi 2 tahun terakhir sudah persiapan untuk pilpres agar terpilih kembali. Karena tahapan pemilunya panjang, tahapan pilpresnya panjang. Sehingga yang kita lihat adalah mulai program-program pembangunan dan lain sebagainya ditujukan untuk memake up seorang presiden, seorang incumbent agar terpilih kembali. Dan memang iya, termasuk juga misalnya mempertahankan aturan-aturan yang membelenggu demokrasi, yaitu presidensial threshold. Akhirnya kita cuma hanya 2 pasangan calon saja. Padahal banyak sekali bibit pemimpin bangsa. Mereka tidak bisa mencalonkan karena pencalonan itu bersifat elitis dan oligarkis. Selain itu sobat era sekalian, dengan 2 periode sekarang, incumbent itu bisa memanfaatkan jabatannya untuk kemenangannya, melibatkan state aparatus, dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya, baik di pilpres maupun pilkada. Memang dalam sidang di MK itu semua tidak terbukti, bukan karena tidak mampu membuktikannya, tetapi lebih pada kondisi sangat tidak memungkinkan. Bagaimana mungkin pembuktian hanya 1 hari untuk masalah yang seabrek-abrek dari Sabang sampai Merauke? Makanya saya katakan, kalau pilpres sudah masuk di MK, tidak akan diapa-apakan. Pasti yang terjadi adalah yang menang tetap dinyatakan pemenang. Karena kalau ada perubahan yang luar biasa, situasi chaos akan terjadi. Kecuali pilpres sedemikian buruknya dan MK punya keberanian untuk memutuskan yang mengalahkan incumbent. Nah, ini kan menjadi masalah sendiri sobat era sekalian, ya. Karena itu saya dalam pidato tahun 2017, ya, menjelang naik haji gitu, ya, dan diundang oleh Akademi Jakarta, saya mengatakan masa jabatan itu cukup 1 kali saja, tapi diperpanjang misalnya 6 tahun atau 7 tahun maksimal. Jadi cuma 1 kali saja, sehingga presiden yang terpilih benar-benar berkonsentrasi untuk menyelesaikan masa jabatannya dan tidak berpikir untuk terpilih kembali. Jadi benar-benar 6-7 tahun itu digunakan secara efektif. Atau kalau memang masalahnya kecurangan oleh incumbent dan kemudian incumbent sering memake up diri, ya, dengan program-programnya agar terpilih kembali, maka tidak boleh ada masa jabatan yang berturut-turut. Jadi kalau misalnya sudah menjabat 5 tahun, dia tidak boleh ikut dalam pemilihan berikutnya. Boleh ikut lagi kalau sudah minimal jeda 1 periode. Nah, terserah mau mencapai yang mana. Persoalannya adalah, satu hal yang tidak akan membuat gaduh adalah kalau perubahan tentang masa jabatan itu tidak dikaitkan dengan eksistensi Presiden Jokowi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau masa jabatan itu diperpanjang dari 5 tahun ke 6 tahun atau ke 7 tahun, maka Presiden Jokowi tetap menghabiskan masa jabatannya untuk 5 tahun, ya, sampai 2024. Jadi tidak ada yang namanya perpanjangan masa jabatan di tengah jalan, sebagaimana diberlakukan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan undang-undang jadi 15 tahun. Ini secara teori pembentukan peraturan perundang-undangan nggak benar. Tapi ya sudahlah, sudah disahkan dan konon juga dimintakan judicial review, tapi apakah bisa mereka judicial review undang-undang yang menguntungkan mereka sendiri? Itu satu pertanyaan sesungguhnya. Tapi untuk ini, one thing for sure adalah tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Demikian juga misalnya kalau diberikan kebijakan, diambil kebijakan bahwa Presiden bisa mencalonkan diri lagi setelah selang masa jabatan. Nah, ini pun harus dianggap tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi sudah menjabat secara berturut-turut 2 periode. Kalau ini dianggap tidak berlaku untuk mereka yang sudah menjabat 2 periode secara paripurna, maka ini tidak akan menjadi bola liar yang kemudian dianggap bahwa ini untuk melanggengkan
kelompok politik yang kebetulan menempatkan Jokowi sebagai presiden. Dan menarik juga ketika seorang Puan Maharani bicara mengenai masa jabatan 3 periode, karena sederhana, sobat era sekalian, sampai sekarang elektabilitas ya sang ketua DPR belum terlalu tinggi, dan skenario mengatakan bahwa ya kalaupun misalnya Prabowo Subianto elektabilitasnya paling tinggi, maka sang ketua DPR akan mendampingi dalam tanda kutip hanya sebagai wakil presiden. Bahkan di partai PDIP sendiri, Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi elektabilitasnya, tapi belum tentu dinominasikan oleh PDIP. Jadi sobat era sekalian, yang namanya usul pasti tidak lepas dari dinamika sosial politik yang terjadi, hitung-hitungan kalkulasi politik yang terjadi, dan itu sah-sah saja dalam politik. Yang paling penting adalah kita tidak boleh mengubah sebuah kebijakan di tengah jalan ketika sudah ada keputusan bahwa orang menjabat selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Jadi apapun dinamikanya, silahkan saja didiskusikan mengenai masa jabatan, tapi one thing for sure, itu tidak diberlakukan atau tidak boleh diberlakukan untuk Presiden Jokowi, agar semua bebas mengeksplorasi ide-ide ini. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.